Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pinggana Perlianti dengan NIM 230311200063. Dan saya Pinky Mimita dengan NIM 230311200058. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep pendidikan Islam, mata kuliah ilmu pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil MPD, program studi pendidikan biologi dan fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang konsep pendidikan Islam sebagai berikut. A few moments later. Materi yang pertama adalah pengertian konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam secara luas menurut Al-Quran dan Al-Hadis terdirikan dari beberapa kata yang terkait konsep tersebut, yaitu pertama ada tarbiyah, berasal dari kata kerja rakbah yang memiliki makna menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna. Dan kedua ada kata taklim, berasal dari kata kerja al-lamah, secara istilah berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga ada takdib, berasal dari kata kerja ad-daba yang berarti mengajarkan sopan santun. Sedangkan menurut istilah, takdim diartikan secara proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak budi pekerti pelajar. Ketiga kata tersebut saling melengkapi dan tercakup dalam tujuan pendidikan Islam yang tidak bisa dipisahkan yang ada di dunia pendidikan. Dari beberapa kata asal pendidikan dalam Islam itu, maka lahirlah beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pendidikan Islam tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada dari Profesor Dr. Omar Muhammad atau Mi Asy-Syabani, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas sesuai dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Kedua ada dari Dr. Muhammad S.A. Ibrahim atau Bangladesh, mengungkapkan pengertian pendidikan Islam sebagai pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga ada dari Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali, memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Baiklah, dari berbagai definisi tadi maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuh kembangkan potensi manusia agar dapat mencapai kesempurnaan penciptaannya, sehingga manusia tersebut dapat memainkan perannya sebagai makhluk Tuhan yang beriman dan berilmu dan berakhlakul karimah. Baiklah, di sini kita memasuki materi tentang beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu bila kita ingin memahami pendidikan. Untuk itu perlu kiranya melihat secara lebih rinci tentang beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Yang pertama ada pandangan psikoanalitik. Dalam pandangan psikoanalitik, diyakini bahwa pada hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Kedua ada pandangan humanistik. Para humanis menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Ketiga ada pandangan Martin Buber. Martin Buber mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia tidak disebut ini atau itu. Menurutnya manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Bagian C, manusia menurut pandangan Islam. Ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam, yaitu 1. Manusia sebagai hamba Allah.
Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta karena hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Dalam surah Az-Zariyat, Allah menjelaskan, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Dengan demikian, manusia sebagai hamba Allah akan menjadi manusia yang taat, patuh, dan mampu melakoni perannya sebagai hamba yang akan mengharapkan ridho Allah. 2. Manusia sebagai Al-Nas. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Nas. Konsep Al-Nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." 3. Manusia sebagai khalifah Allah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." 4. Manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada berbagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari evolusi dari makhluk lain seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin. Konsep Bani Adam mengacu pada penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari syurga. 5. Manusia sebagai Al-Insan. Manusia disebut Al-Insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi antara lain adalah kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu. Misalnya, dijelaskan dalam surah Hud, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. 6. Manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmaniah yang secara umum terikat kepada kaedah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup dan pada akhirnya mengalami kematian. Baiklah, itulah video penjelasan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.